adanya persoalan jual beli rokok, kemudian pemerintah menetapkan harus bungkus, tidak boleh dijual encer. Ini kan juga menjadi penghambat, maka akan semakin kurangnya para konsumen. Gitu. Jadi persoalan rokok ini ya kita lihat saja sih sampai sejauh mana pemerintah menetapkan konsisten atau tidak. Saya rasa ini tidak bertahan lama sih ya Bang. Gitu ya. Mereka mereka punya produk. Bagaimana pemasarannya gimana? Hadirkan masalah Ya. sebagai pasarnya. Sebagai pasarnya, baru produknya itu dijual di pasar itu. Kenapa ketawa-ketawa? Dari mana dong nih? Dari mana semua nih? Itu asal bekas pindah kok. Pindah. Wih, di kosong-kosong saya. Ya ta, uang tidak ada nih, jadi mau bagaimana lah ya? Ketong su mode miskin su on dari awal bulan. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 4. Kan mulai tanggal muda lah ini. Iya, maksudnya kan ketong mode miskin su mulai dari tanggal muda nih. Tanggal tua ketong meninggal. Maksudnya kalian sudah berhenti rokok semua tuh, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Jadi datang bertamu nih ketong sudah perlu susah-susah Iya. menjamu rokok lah itu. Yang paling susah nih apa? Menyediakan rokok. Oh iya, betul. Ya toh? Apalagi tuan rumah. Tuan rumah nih paling berat kalau sediakan rokok. Kalau kopi mungkin. Kemarin ada apa berita yang beredar tuh? Ada ya istilahnya peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau statement presiden kan? Statement bahwa tidak akan dilarang untuk menjual rokok eceran kan? Oh iya kan? Iya enggak? Terkecuali kayak caruto yang kayak gitu kan? Rokok yang memang boleh beredar secara eceran. Tapi rokok-rokok yang kayak biasa-biasa tuh kan sudah tidak boleh lah itu. Iya. Itu kemana tuh? Kalau sampai dia tidak boleh jual eceran, kemana tuh? Kalau menurut beta jangan tanggung-tanggung, tidak usah jual rokok sekalian. Biar cukainya juga jangan ada. Tapi kalau terlalu tanggung ya. Bajan, itu bagaimana tuh? Kalau misalkan tidak boleh lagi jual eceran. Kamu sebagai perokok pasif aktif tuh. Kalau saya sendiri Abang, persoalan rokok ini saya tidak saya bukan pecandu rokok, tapi sebagai penikmat. Jadi kalau seandainya rokok tidak diperjualbelikan secara encer-enceran, buat saya tidak menjadi masalah. Tidak jadi masalah. Artinya nanti baru kumpul-kumpul uang baru beli satu bungkus. Tidak Bang, kalau saya langsung saya berhenti. Berhenti rokok. Alhamdulillah. Berarti ada efek juga berarti ya, efek positifnya itu. Positif. Kalau itu. Nah, kalau begitu bagus. Karena kalau semua perokok kalau berpikir begitu, itu bagus untuk mungkin mendulang perekonomian di Indonesia bisa. Tapi malam merokok juga toh? Merokok juga. Bukan mana sih kalau tidak jual eceran? Kalau sambil jual eceran, kalau kita yang mahasiswa ini agak setengah mati juga Bang. Iya. Gurih. Karena apalagi kita habis selesai makan begitu, sudah ada rokok sudah selesai itu. Kalau kita pesawat Mujamil kan tidak merokok toh, jadi aman. Kalau tidak merokok jadi aman lah. Tapi kan kalau kata sahabat Bojan tadi sebenarnya ada nilai positifnya. Nilai positif ya. Jadi kalau rasa kayak pengangguran dan paksa merokok itu Abang, akhirnya kan sadar bahwa harus tunggu berhari-hari dulu baru bisa beli rokok. Ya karena tidak jual enceran lagi. Ya semoga bertaubat semua lah. Amin. Ya amin kalah ya. Kita aminkan. Kita aminkan itu, tapi kan kembali lagi kalau misalkan itu hanya berlaku untuk yang penikmat. Tapi kalau pecandu ini butuh waktu dan move on. Untuk move on dari rokok. Betul. Iya, karena
beberapa kasus itu kan begitu. 1 minggu pertama masih kuat. Masuk minggu kedua masih sok kuat. Masuk minggu ketiga, aduh tolong belikan 1 batang. Minggu ketiga sih, Aduh 1 bungkus. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak bisa, kalau berdasarkan statement presiden, ya tidak boleh ini jual eceran. Ya berarti harus langsung 1 bungkus. Artinya kan masih sama-sama menjual, sama-sama menjual. masih sama-sama ada lah, tetap ada kan. Tetap gitu. ada. Terus kalau menurut saya tuh untuk jualan 1 bungkus per bungkus langsung tanpa eceran, memang sekarang itu sudah mulai selera atau penikmat rokok, bahkan pecandu sekalipun, beli rokok juga sudah tidak tanggung-tanggung sekarang tuh. Kebanyakan rokok tuh berbungkus-bungkus. Atau mungkin tuh level rokok ini sudah masuk pada tataran orang-orang yang mampu begitu. Maksudnya di antara orang-orang yang mampu ini, mereka dapat menghabiskan rokok berapa gitu per bungkus, satu hari itu berapa bungkus begitu, sehingga pasar daripada rokok tuh sudah selesai di orang-orang yang mampu ini. Orang-orang yang mampu ini, jadi orang-orang menengah ke bawah yang suka beli eceran tuh lebih sedikit daripada orang-orang yang mampu beli rokok berbungkus-bungkus. Tapi Bang, Beta ada pertanyaan ya Bang, terkait ini aturan yang baru-baru. Bahkan beberapa teman di kampus itu kan sempat storykan juga dengan caption, kan kasihan katanya teman-teman saya yang cowok katanya nggak bisa beli iya nggak bisa beli eceran lagi. Cuman kira-kira yang mendasari ini aturan ini sehingga walaupun mungkin menurut beta sebatas meme saja sih ini aturan ini, tapi wallahu a'lam lah karena saya tidak tahu lebih dalam aturannya. Cuman menurut beta selain daripada yang pengangguran itu dirugikan karena tidak bisa beli per batang, tetapi bagaimana juga dengan UMKM apa? Yang kayak kios-kios kecil itu kan sebenarnya diuntungkan juga dengan jual rokok eceran ini. Nah, itu kan nanti berdampak. Betul. Ya menurut abang bagaimana? Kalau misalkan ini kan ngobrolin persoalan dia punya level apa ya, kelas pemasarannya kan. Iya. Artinya ada orang-orang yang pedagang-pedagang kecil yang sering jual rokok batangan itu, lalu kemudian sering dibeli juga oleh orang-orang yang memang kemampuannya sebatas beli eceran. Nah, terus lagi dengan pemberlakuan ini aturan, misalkan nanti toh pemberlakuan ini aturan sehingga justru mereka berimbas pada mereka ini yang nantinya tidak mendapatkan kayak pundi-pundi penghasilan dari penjualan rokok itu lagi, karena semua sudah beranjak ke bungkus. Dan bagi saya tuh karena memang pasarnya sudah begitu, karena memang masuknya level rokok ini sudah masuk pada orang-orang bangsawan atau orang-orang yang memang mampu. Jadi itu merupakan skema dari pemerintahan pusat, ditambah lagi pajaknya yang memang tinggi, lalu kemudian dia punya produksi harus semakin banyak, dan dia punya pemasaran juga harus semakin masif begitu. Sehingga yang dilihat di situ adalah ukuran keuntungan bagi negara, bukan keuntungan bagi masyarakat kecil. Tapi apakah ada alternatif lain yang kemudian diupayakan oleh pemerintah kepada masyarakat kecil atau pedagang kecil untuk tetap bisa berjualan begitu? Dalam konteks ini kan objeknya bukan lagi produknya bukan lagi rokok. Misalkan ya, bukan lagi rokok, tapi alternatif ini tetap menghidupkan pedagang kecil. Bisa jadi harganya dinaikkan. Karena kalau keuntungan rokok tuh ya, justru yang lebih untung itu kan beli eceran. Maksudnya penjualnya lebih untung itu kan beli, kalau orang beli eceran tahu daripada perbungkus. Karena bedanya cuma 1.000 atau 2.000 kan begitu. Mereka tuh lebih untung jualan eceran, tapi untungnya pun nggak terlalu banyak amat begitu. Nah, berarti
prinsip dalam jual rokok ini adalah jual dari kuantitasnya. Kalau mau jual mending jual banyak sekali ya, daripada jual 2-3 bungkus segala macam. Jadi memacu pedagang kecil ini untuk bisa beli rokok sebanyak-banyaknya atau modal sebanyak-banyak untuk jual rokok, karena pasti harganya naik. Harga per bungkusnya kan naik. Rokok contoh merek Sampurno saja seberapa tuh? Surya 17 saja seberapa tuh? Surya 13 saja seberapa? Sudah 12 156 sudah berapa tuh? Ya kan? Kira sudah berapa? Hanya kan kalau misalkan hitung-hitungan untung rugi itu kan ada perbedaan. Kalau yang pedagang-pedagang kecil itu kan dia hitungannya begini, kayak jualannya lama tapi untungnya ada sedikit keuntungan, mungkin, atau untungnya mungkin dia lebih ini, karena kalau misalkan yang kemarin jualan eceran, yang sampai sekarang mungkin jualan eceran itu kan karena ada untungnya kan. Kalau pakai pemikiran Cina itu kan dia untungnya sedikit tapi jualannya Lancar. bertahan Lama. per bungkus Meledak. per bungkus atau per slot. Iya, Jadi betul. lakunya Banyak. banyak. Jualannya banyak itu. Jualannya banyak. Jadi sebenarnya kayak sama saja. Karena kalau pemikiran yang penjual ini kan begini. Heeh. Dalam satu bungkus kan ada sekitar 12-16 batang kan? Iya. Ada yang sampai 20 batang nih. Ya otomatis tuh kalau dia jual eceran per satu batangnya berapa? Gitu. Tapi ini sudah tidak boleh lagi eceran, berarti per satu slov misalkan. Jadi itu dari segi kuantitasnya itu loh yang memang harus diatur begitu oleh pedagang-pedagang kecil. Betul. Sehingga tetap keuntungannya itu, dan bagi saya itu pasti modalnya juga agak sedikit meningkat, ya kan? Tapi pada dasarnya pedagang-pedagang kecil ini kan kalau persoalan rokok, dia tidak selamanya kan berjualan rokok penuh pure begitu. Pasti ada produk-produk lain kan gitu. Sehingga ini yang jadi kayak semacam sistem bertahan penjualannya itu tidak dari satu produk. Nah, karena kan kita sedang bicarakan persoalan harga dari satu produk yaitu rokok, makanya kerucutnya keuntungan dan kerugian itu kita hitung berdasarkan rokok saja kan. Tapi kalau misalkan pedagang-pedagang itu pasti dia bicara tentang semuanya, ya kan? Apakah kerugian daripada rokok yang bukan kerugian sih? Ya tadi itu penjualannya itu lebih agak jeda waktu. Yang tadinya eceran tuh orang beli banyak, misalkan wah masyarakat kecil banyak yang beli misalkan. Jadi jualan per bungkus tuh orang jadi belinya tuh agak daya belinya berkurang. Daya belinya berkurang sehingga rokok itu lama sekali lakunya, habisnya lama. Tapi kan masih ada produk lain tuh. Produk lain yang bisa dijual sehingga itu ada saling menutupi, saya bilang sistem. Iya, ini Tapi kalau Apa? kalau saya tuh saya mau lihat kalau misalnya aturan ini memang berlaku, saya mau lihat sejauh mana pemerintah Konsisten. menetapkan, ya dia konsisten atau tidak, karena rokok ini kan salah satu pendapatan besar pajak masuk ke kas negara kan. Pajaknya Nah, besar. kalau seandainya persoalan jual beli rokok, kemudian pemerintah menetapkan harus bungkus, tidak boleh dijual encer, ini kan juga menjadi penghambat, maka akan semakin kurangnya para konsumen. Gitu. Jadi persoalan rokok ini ya kita lihat saja sampai sejauh mana pemerintah menetapkan konsisten atau tidak. Saya rasa ini tidak bertahan lama sih, Bang. Gitu ya. Tapi menurut saya tuh Om gini, yang disampaikan oleh sahabat Bojan tadi mengurangi ya, berarti kebijakan pemerintah berikan seperti
jual rokok perbungkus, tidak lagi jual encer-enceran gitu. Berarti secara penting yang tadi disampaikan bahwa kurangnya orang yang konsumsi rokok itu tambah berkurang. Istilahnya mungkin uangnya kurang, jadi satu hari alpa dulu merokoknya. Istilahnya pemerintah mengajarkan kita bagaimana melatih kita untuk Berhenti merokok. berhenti merokok lah, salah satu mungkin kalau bisa. Cara bertahap nih ya. Cara bertahapnya pemerintah seperti begitu. Oh, ya, hikmahnya itu begitu. Nah, bisa jadi. Kalau kita ambil dari sisi positifnya, Hmm. Nah, dan itu kan terjadi pada kelas menengah ke bawah. Orang-orang Iya. Jangan terlalu kasar. Jangan terlalu kasar, diperhalus. Ya. tidak bisa. Menurut saya kalau sambung dari sahabat Bojan tadi, saya menarik sih ini aturan ya, Pak. Kenapa tadi saya bilang ini cuma sebatas meme saja yang kemudian disebarkan di media sosial? Karena begini, bahkan aturan yang paling melekat di bungkusan rokok itu tidak apa ya, tidak begitu berlaku begitu. Kan rokok itu dilarang dijual pada ibu-ibu hamil atau anak yang di bawah usia 18 tahun. Itu pun disepelekan begitu. Kita coba main-main ke Kia tuh, berapa banyak anak kecil yang beli rokok. Mungkin disuruh bapaknya. Iya. Iya kan positif. Kalau Berpikir positif. Nah, tidak memang, tapi Iya, banyak kan? juga anak SMP yang merokok tahu. Nah, iya kan. SD Sabah. Bu, dari kapan merokok? Mulai. Pas 6. Biasanya sih kelas 6 sih. Saya kelas 6 sih merokok. Saya kelas Cuman sembunyi-sembunyi. Wis lebih legend pas saya berarti. dan dilayani kan? Dilayani. Dilayani. Cuman persoalannya itu begini, tidak ada aturan. Wah, dilarang menjual rokok dalam pasal undang-undang atau apa begitu. Iya, nah, tidak ada. Hanya saja itu tuh semacam apa ya, biasanya ya namanya kan zat yang terkandung dalam rokok itu kan memang tidak wajar dan tidak boleh dikonsumsi oleh orang-orang misalkan di bawah umur, ibu hamil ini kan dapat mengganggu apalah segala macam penyakit segala macam kesehatan. Itu kan dalam rokok. Jadi itu kan sifatnya himbauan, maksudnya himbauan. Jadi dia tidak ada melekat pada ketika seseorang melanggar itu berimbas pada hukum pidana atau apa perdata. Tidak. Gitu sih. Kalau yang ada di dalam kemasan ya, kemasan rokok bungkusan itu. Makanya kalau beta mau ibaratkan itu kan begini. Ada ular kobra. Ya. Dia bilang, "Saya ini berbisa loh." Tapi orang-orang tidak peduli. Jadi kita yang mau tangkap ular kobra tidak peduli juga, kita ambil saja bisa, dan dia punya bisa itu ya kita terima dengan ular-ularnya begitu. tapi saya kadang berpikir Bang, pemerintah sama PT ya pabrik rokok lah, Produsen. mereka memproduksi rokok, terus mereka memberikan label rokok itu membunuh. Katanya kalau kita sandingkan lagi ya tergantung lah siapa yang mau konsumsi, tapi sudah ada peringatan. Sudah ada peringatan ini, tapi kita atau pemerintah melihat bahwa PT ini memproduksi satu makanan atau satu bahan, tapi di situ dia menuliskan bahwa rokok membunuhmu. Tapi pemerintah ini masih Melegalkan. memberikan kesempatan kepada PT tersebut atau gudang rokok-rokok tersebut Produksi. untuk Produksi. terus. Makanya kita lihat bahwa pemerintah ini kayak sengaja begitu. Sengaja membunuh. Sengaja Memberikan fasilitas untuk membunuh masyarakatnya, ya mungkin bisa jadi. terutama anak kosan. Nah, kalau Gitu kok. I killing you slowly. Tapi kalau Iya, sesuai dengan kalau saya pernyataan tembak langsung kan tidak mungkin. Pak Ketum tuh abang yang terkait bilang rokok ini kan sudah ada keterangan bahwa dapat membunuhmu, menyebabkan penyakit bagi ibu hamil.
Terus tapi pemerintah membolehkan para Ya. PT-PT rokok itu melegalkan. Nah di situ ternyata terdapat dua kepentingan dari pihak kesehatan dan juga pihak Ya, betul. pabrik rokok itu. Nah di mana pihak kesehatan itu dia menegaskan bahwa rokok itu terkandung zat-zat ini yang mengakibatkan merusak tubuh. Kemudian pabrik rokok itu memproduksi. Jadi ada kerjasama di situ. Tinggal kembali kepada kita sebagai konsumen mau ambil yang mana. Kalau kita lebih memilih pernyataan dari pihak kesehatan, maka kita tidak merokok. Tapi kalau dari para produksi rokok itu, ya kita mau pilih itu ya dari secara personal masing-masing. Tetapi kalau bicara rokok tabang, saya lebih mau singgung. Apalagi pasal rokok itu kan berbeda pemahaman antara NU dan Muhammadiyah. Terus yang lebih apa lagi itu abang? Kayak kan sudah ada keterangan rokok akan membunuhmu, terus membuat ibu hamil itu akan merasa merusak janin lah. Kesehatan. Tetapi itu bang, Hipertensi. ada ibu hamil yang rokok, terus Ngidam. ngidam juga bisa bang. Ada loh. Waalaikumsalam. Ada orang-orang yang ngidam. Ada orang yang ngidam. Isep rokok. Betul. Ngidam isep rokok? Janinnya, Ngidam Tapi pengen janinnya rokok. aman. janinnya Itu pecah. gimana? Tuh? Baru lahir langsung sebungkus. Itu bagaimana tuh bang? Itu ibu hamil tapi dia rokok tapi bayinya aman. Iya kan berarti aman. Aman kan? Nah, berarti aman, berarti ada security. Ini apa nih unsur negatif Gangguan. dari rokok itu apa? Ya kan begini lah. Kita yang merasa bahwa kita bagian daripada perokok dan orang yang tidak merokok itu kan pasti beda saja. Artinya kita tahu bahwa itu tuh manis karena kita rasa. Tapi orang tuh menduga-duga orang lain tuh, "Ah, itu kayaknya dia tidak terlalu manis." Terus kita bilang manis. Dia punya manis berapa tuh manisnya tuh? Kadarnya berapa? Coba. Dia kayak apa? Dia punya manis kayak apa kira-kira gitu. Saya bilang begini. Manisnya kayak ini roti. Oh, roti apa kira-kira? Maksudnya jadi orang yang belum pernah mencoba, itu dia akan menduga. Ya kan? Dia akan menerka-nerka bahwa rasa rokok seperti ini. Oh, dia akan berujung pada penyakit. Paru-paru dan lain sebagainya. Memang betul sebenarnya. Zat-zat yang ada terkandung dalam rokok itu menyebabkan penyakit paru-paru dan lain sebagainya. Bahkan ada di kulit rokok itu kan ada gambar Nah. itu tuh. Peringatan. Tapi tidak bilang bahwa rokok itu. Tapi zat yang ada dalam rokok ada beberapa, misalkan kayak tar, nikotin, terus apa lagi tuh dan lain-lain. Dan tar, nikotin, DLL. DLL. Iya toh. DLL titik. DLL jangan titik biar kita boleh menyebutkan banyak hal. Kalau ketemu sebut lagi. Ketemu semua Tidak, cuma yang menarik abang selalu digaungkan di media bahwa ini buat orang yang perokok saja ya. Iya. Bahwa begini katanya. Ngapain sih merokok? Bahkan yang punya pabrik rokok itu yang memproduksi rokok sendiri itu tidak merokok. Nah ini bagaimana nih kepada para perokok ini? Nah jadi sini saya mau banyak tanya sih. Nah itu kan sebenarnya sih. sebenarnya itu kan cara produsen untuk nanti ketika istilahnya itu dia cuci tangan. Jadi dia bilang, lu boleh isap, tapi kalau lu sakit, ketika lu sakit karena rokok, jangan salahkan saya. Itu sudah ada peringatan di situ. Kenapa masih lewat? Tapi menarik ya. Menarik. Betul. Itu sebagai warning untuk yang merokok atau karena memang negara tidak bisa cegah saja ini yang menjual rokok. Mungkin karena pajak. Betul. Atau yang begitu-begitu. Keras. Dua-duanya. Karena pajak yang masuk. Pajak besar. Karena pajak yang besar kan negara tidak merugi loh. Iyalah. Negara bukan tidak mau rugi. Negara kan mau untung. Negara mau untung. Tapi tidak mau rugi. Maksudnya tidak mau rugi kan? Mereka sudah serap Iya. pajak. Tidak mau rugi itu kan tidak dibagi lagi kan? Tidak dibagi lagi. Oh begitu kok?
atau kemana ya? Kira-kira. Memang dia punya itu marketing. Walaupun memang betul-betul banyak lah yang bilang bahwa si pemilik perusahaan rokok itu tidak merokok. Iya. Tapi kok bisa dia punya rokok itu laku gitu kan? Kok bisa begitu kan? Memang dia punya daya marketing bagus. Jangan-jangan itu dijual untuk yang tidak bisa membaca. Ada salah satu biasa nih, kalau pernah lihat tidak? Ini seorang dosen, dia pegang ballpoint. Dosen ini dia pegang ballpoint, terus dia berjalan di depan mahasiswanya. Coba Anda tawarkan ballpen ini kepada saya agar saya membelinya, ya toh? Maksudnya mau menguji dia untuk bagaimana sih dia punya ini apa namanya itu kemampuan marketing biar dosen ini mau membeli ballpen itu kan gitu. Dia kasih misalkan ke Bojan ambil. Misalkan saya kasih ballpen ke Bojan kan, Bojan ambil. Masalah apakah engkau mau membeli ballpenku? Ini ballpen yang sangat bagus, saya ambil dari Arab. Bete. Maksudnya lebay lah begitu. Terlalu biasa. Ke ini lagi. Ini ballpen ini tidak akan pernah macet. Bohong, ketahuan sekali bohongnya. Misalkan, ballpen ini adalah ballpen warisan segala macam. Jadi kan semua rata-rata mahasiswanya yang mencoba untuk melakukan promosi kepada dosennya itu rata-rata menjenuhkan dan tidak menarik sama sekali, sehingga dia tidak itu. Lalu kemudian ada potongan video lain yang menjelaskan itu begitu. Jadi ini ballpen, dia tawarkan ke temannya, coba kamu jual ballpen ini kepada saya, biar saya tertarik untuk beli. Sehingga dia kawannya bilang begini, kawannya itu ambil ballpen itu, sehingga dia sudah tidak lagi pegang ballpen kan. Terus dia punya kawannya bilang begini, coba Anda tulis nama saya. Terus dia bilang, mau tulis pakai apa kan, saya tidak punya ballpen. Saya punya stok ballpen, jika Anda butuh, jika Anda membutuhkan. Jadi ternyata di sana begitu. Jadi buat seolah-olah orang tuh butuh terhadap, tapi itu dari marketingnya. Dia sengaja bilang, coba Anda tuliskan nama saya. Kan saya tidak punya ballpen, saya punya stok ballpen untuk Anda jika Anda butuh. Nah, ini kan yang kemudian dia memancing dengan marketing, membuat orang itu seolah-olah butuh terhadap hal itu. Artinya sederhananya, dia mencoba memancing bahwa produk ini tidak biasa di kalangan orang-orang itu, tapi mereka mau membelinya. Sama halnya dengan rokok. Dan kalau ini begini, kalau dari analoginya kan mungkin penjelasannya begini. Mereka mereka punya produk. Bagaimana pemasarannya gimana? Hadirkan masalah. Ya. sebagai pasarannya. Sebagai pasarnya, baru produknya itu dijual di pasar itu. Keren. Jadi cuma cari-cari. Cuman masalahnya apa urgensinya orang merokok? Itu Apa masalahnya orang merokok kan? Jadi kalau kita menghadirkan masalah dulu, tapi masalahnya rokok kan? Maksudnya masalah apa sih yang bisa terselesaikan oleh rokok kan begitu? Kalau tadi coba Anda menulis sesuatu itu, ya masalahnya tidak ada balpen, betul lah. Iya, itu Jadi saya masalahnya. membutuhkan balpen. Dan ini saya punya stok balpen untuk apakah Anda butuh? Ya silakan beli kan gitu. Oh iya Pak. Ya? Begini, saya dari beberapa teman saya kalau di kos mungkin. Tapi kalau saya tanya kenapa sih harus merokok begitu? Oke. Ya rata-rata jawabannya itu karena Inspirasi. merokok itu memicu banyak inspirasi. Kemudian membawakan ketenangan. Oh, berarti itu relax. masalahnya. Jadi mereka tuh butuh terhadap inspirasi, sehingga rokok itu yang menjadi salah satu pelampias. ya, bukan alat membantu untuk bisa menghadirkan inspirasi. Betul, bisa. Itu ceritanya sama saya punya profesor dosen, salah satu dosen saya. Oke. Jadi itu dosen ketika dia menyampaikan materi itu kayak dia kaku. Kemudian Tapi saat dia dia merokok. dia istirahat sejenak,
dia tarik rokok sebatang 2 batang begitu, langsung air cerabang cair. Jadi ketika dia menyampaikan materinya itu dengan dengan rileks, tenang. Tapi saya kasih ilustrasi begini mudah-mudahan kena ya. Waktu dulu kalau kita pada zaman mitologi kan, mitos kita kan percaya orang tua dulu kan percaya terhadap mitos nih ceritanya. Iya. Ketika bulan purnama kalau tidak salah, itu kan ada tradisi untuk memukul-mukul ember. Iya. Tuk 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 tuk, biar ini segera selesai kan, bulan purnama ini segera selesai. Artinya ini sebuah masalah nih, ada hadirnya bulan purnama sehingga mereka pukul-pukul apalah segala macam biar purnama ini selesai. Dan terus tradisi itu dilakukan, ya kan? Terus tradisi itu dilakukan. Mereka pukul selesai, dan semakin kesini semakin orang sudah mulai berpikir secara serius, semakin teknologi dan sains itu muncul, mereka pukul-pukul misalkan, coba jangan dipukul. Itu barang akan selesai juga bulan purnama. Tanpa mereka pukul pun itu bulan purnama akan selesai. Mulai rasional. Orang sudah mulai berpikir, coba kita jangan pukul. Kira-kira itu bulan purnama akan hilang atau tidak? Dan pada dasarnya, tanpa mereka pukul pun bulan purnama itu akan hilang. Ini ilustrasinya. Oh iya bang, Paham peredaran yang cuman begini bang, saya tuh pernah nonton podcast. Nah di situ tuh ada Aderai. Aderai. Ya kita tahu Aderai kan. Oh yang masalah itu. Badan ini. Nah, binaragawan. Binaragawan. Nah, Yang tarik rokok itu. Ya, yang masalah yang tarik rokok itu katanya. Kenapa sih orang kalau isap rokok nih bawaannya rileks begitu? Karena ketika kita isap rokok, ini bagi merokok ya. Untuk benar atau tidak, iya. Benar atau tidak. Tapi katanya setiap bisa merokok itu kita bernapas pakai perut. Betul. Makanya itu bawaannya rileks. Tidak bernapas pakai. Kalau biasa kan kayak kita capek atau apa bernapas pakai dada, makanya kayak ngos-ngosan apa segala macam. Nah kalau merokok ternyata itu kita bernapasnya pakai perut. Sehingga terbawalah diri kita itu kepada rileks yang sesungguhnya. Ya mungkin itu. Atau abang sebagai perokok sudah menemukan situasi seperti ini? guys, bagi yang merokok, Tapi memang betul, itu saya rasa betul ya. Itu saya rasa betul karena kebanyakan kenapa merokok itu bisa bikin rileks. Iya. Cuman yang bukan jadi acuan bahasanya. Puncaknya itu kan rileksnya ini loh. Iya. Berarti itu kan dia mau menjelaskan tentang kita tarik napas menggunakan perut. Ya, tarik napas menggunakan perut. Apakah setiap setiap tarik napas menggunakan perut itu harus rokok? Kan tidak. Berarti rokok ini hanya sebagai perantara. Orang tanpa sengaja bisa bernapas dengan perut. Ya kan begitu. Tanpa sengaja nih. Dan akhirnya dia rileks begitu. Nah, tujuannya ini kan rileksnya kan. Dan kemudian metodenya itu tarik napasnya itu kan. Biar bisa rileks. Jika kan Adira itu sebenarnya di dalam podcast itu dia menganjurkan untuk bernapas dengan perut. Bagaimana caranya? Bisa dilakukan dengan cara misalkan kalau orang yang olahraga terus perutnya kencang. Nah ini kan orang-orang yang cenderung nantinya bisa bernapas dengan gampang dengan perut kan tanpa ada apa. Salah satunya rokok itu. Kenapa orang-orang yang merokok itu cenderung rileks? Nah itu karena itu bernapas dengan perut. Makanya tadi buat kita tenang. Nah itu. Cuman ya kalau biasa orang yang bukan tidak merokok dan tidak suka dengan orang perokok itu kan rata-rata lebih menegasikan, lebih memojokkan orang perokok. Iya. Sehingga nanti apakah itu merokok itu berdampak pada penyakit lain-lain. Percuma rileks tapi penyakit yang ini. Ya sedangnya begitu. Jadi pada konteksnya itu orang yang merokok itu kan mungkin kecapean atau apa mungkin kerja tugas atau apa kan mereka butuh ketenangan tadi. Betul. yang dijelaskan oleh abang tadi bahwa ketika kita merokok ya, kita rasa tenang. Kalau kita gandeng-gandengan kesehatan punya napas dengan perut itu rokok itu semacam apa ya, ini yang diberikan kita
berikan kita jalan supaya kita bernapasnya itu dengan perut. Tapi Saya punya teman abang. ngomong tadi tidak merokok. Saya, kenapa? Abang. Saya punya kawan. Tanggal muda. Ada PMI juga dia, Pak. Salah Ada tanggal. PMI. PMII. PM itu apa? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi gini abang. Organisasi ya. Organisasi. Terus Ah, Jadi dia kalau tidak rokok, atau dia kayak singa kelaparan apa? biasanya juga kayak orang. Tidak tenang begitu mau di kasur. Pokoknya coba dia ciri-cirinya, sudah ciri-cirinya bagaimana? kurus, Kurus. rambut air tapi Oke. tinggi juga. Saya Tidak terlalu tinggi abang. Rambutnya lumayan panjang. Ah, Dulunya gondrong tapi sudah gunting ke sungguh suka pendek. Kalau abang Kayak kenal itu orang tuh. kalau datang rokok abang dia tenang. Ah, Kayak singa yang sudah Kelaparan. dikasih makanan gitu. Oh ya. Yakin dia jadi tenang. Itu kalau sudah dikasih rokok. dia kalau hadir di sini kayaknya dia pakai jaket, pakai topi. Tidak bisa. Saya mau tahu dia bernama. Inisial. Inisial. Saya sering panggil dia tuh abang huruf pertama H. Oh, hai. Itu. Haji makanya. Harun Nasution. Itu tahu kayaknya. Ah sudah, oke lah. Ah, Oke lah. Atau sebut saya dia bernama bang. Supaya dia dengar dong. ah. Dia bernama Iksan. Iksan. Bapak tahu Iksan nggak? Iksan. Maksudnya hubungannya dengan hal ini apa? Saya sering panggil dia Hema bang. Panggilan kasih sayang begitu. Bapak tahu kan? Hema. Iksan. Jadi Iksan kalau tidak ada rokok, abang dia kasih kelaparan. Saya tidak soal ya. Tidak soal persoalan ini. Ini belajar dari mana? Sahabat kita luruskan dulu. Inisialnya H. Saya sering panggil dia nama. Itu tidak ada H di situ. Gini pas saya sering panggil dia dengan inisial huruf depannya itu H. Ya. Tapi nama aslinya Iksan. Jadi ada panggilan khusus begitu abang. Padahal langsung bilang Hema. Namanya si Iksan. Oke. Inisialnya itu mungkin H itu Haji Iksan. Jadi bagaimana? Jadi Ini rokok persoalan fenomena rokok ini. Saya tidak. Nah, itu kan bagian begini sempurna Pak. saja kan. Ini kan di sini ada yang mahasiswa, ada yang mantan mahasiswa. Nah, jadi pertanyaan, kenapa kemudian para perokok itu, khususnya untuk anak muda, apalagi anak kecil, itu selalu dianggap buruk oleh masyarakat? Nah, itu yang pertama. Jadi dikait-kaitkanlah dengan masa depan apa? Jadi kalau kita lihat di kampung-kampung lah, kalau kita lihat anak kecil merokok, nanti itu orang-orang tua bilang begini, nah ini mau jadi apa nanti? Seolah-olah kan masa depannya itu sangat-sangat diragukan begitu. Seolah-olah nanti di masa depan dia hancur gara-gara dia merokok di masa kecil. Nah itu menurut kita pandangan yang buruk terhadap perokok. Menurut apa bagaimana itu? Padahal kan tidak menentukan juga sih sebenarnya. Ya betul. Ini begini ya. Saya bukan mau membela perokok ya. Ya, siap. Bukan karena saya juga perokok gitu. Kalau dulu urusan kesehatan, dokter Tirta tahu tidak? Iya, Pak. Dokter Tirta. Ya, Tukang marah-marah tuh. yang rambut air tuh. Dia membandingkan golongan orang tua dulu dengan orang tua yang sekarang atau dengan kita yang sekarang. Ya. Nah, orang tua yang dulu tuh rata-rata perokok aktif kan. Terus kemudian sampai begini loh. Ya kayak kita begini lah. Kalau begitu. Tapi mereka tetap kuat bertani, ya kan? Kerja keras mereka tetap kuat. Melaut karena persoalannya mereka itu apa-apa tuh jalan kaki. Makanannya itu ubi-ubian, ya kan? Terus pisang, yang kayak begitu-begitu. Jadi ada semacam penyeimbang begitu. Tidak yang instan-instan. Kalau kita sekarang apa-apa motor, ya kan? Apa-apa makanan instan. Masak juga pakai Magicom, ya kan? Tidak muat air panas lagi ditungku lagi sekarang. Pakai apa?
ini dispenser, jalan jarang, olahraga jarang, mete, begadang, ngopi, rokok. Jadi stigma orang tua tentang perokok, masa depannya hancur itu tidak berlaku untuk orang tua dulu. Tapi naasnya bisa berlaku untuk kita sekarang loh, gitu. Memang itu kalau dulu itu tidak berlaku, makanya kenapa orang tua dulu lu kayak Tuhan saja. Iya, kita tetap sehat kok. Ya memang dulu orang tua dulu itu kan sehat, hidupnya sehat. Jalan kaki, makan pisang, makan ubi kan, makan jagung. Makanya mereka sehat. Jadi ini kan seolah-olah menjadi stigma umum begitu, bahwa ya merokok aman. Padahal kalau kita selami lagi, dia harus didukung dengan tiap hari seberapa langkah, ribu langkah yang kita harus jalan. Toh, makanya juga harus apa? Tidak diselami dengan itu. Kita hanya selami rokoknya saja. Keseimbangan juga antara konsumsinya dengan dia kesehatan. Ya katakanlah sekarang tuh olahraga lah ya. Sekarang olahraga. Gitu. Kalau yang olahraga ya aman-aman aja. Begitu. Toh, contoh seperti banyak semacam apa ya? Aparat-aparat juga kan tidak boleh merokok karena tes takut nanti paru-paru juga. Tapi ujung-ujungnya selesai jadi goa merokok juga. Bunting. Iya kan? Ada juga. Diimbangi dengan olahraga. Itu intinya ada penyeimbangnya sih. Nah, ini kan ada kasus. Ini bukan kasus, bukan hanya itu. Gufron. Jadi bukan hanya dokter tapi tenaga medis. Ini tenaga medis yang dia bilang, dia menjelaskan tentang bahaya rokok sambil dia juga isap rokok. Nah, yang mau dibenarkan itu yang mana? Nah, tindakannya atau teorinya. Nah, itu kan dua hal yang memang bertentangan kan. Satunya tindakannya itu memperlihatkan dia merokok, sementara yang dia jelaskan itu bertentangan dengan tindakan itu. Seperti itulah seseorang yang sedang menjelaskan di depan kamera bahwa puasa adalah menahan diri dari segala macam. Puasa begini-begini. Terakhir sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq lah. Wallahul muwaffiq. Lalu terakhir udah sambil tarik rokok. Ya, begitu. Atau jadi dia itu, sementara makan terus ditawari rokok. Dia bilang, maaf saya lagi puasa. Itu kan bertentangan dengan teori. Nanti aja kalau sudah Maaf lagi puasa rokok, makan dulu nanti baru rokok. Cuma gitu gue aja. Terus gimana bener? Ini kebijakan pemerintah tuh. Sudah lah, sebenarnya itu hanya singgung saja. Rokok itu kok jadi dalam gini ya pembahasan kalian ya. Habis ini mau pada kemana, mau gimana semuanya habis ini? Mau mancing sih. Masih siapa? Mancing keributan. Ya. Ya. Kurang suara sedikit teh. Ya. Ya. Oke. Nah, mau pada kemana semua? Persiapan sholat tahajud mungkin. Tadi kan saya tidak mau mancing tadi. Iya, tadi ada rencana mau mancing. Mancing atau tahajud sebenarnya. Mancing keributan bulan sholat. Dia bilang mau mancing tahajud. Saya kan pancing keributan pulang sholat biar orang tidak tahu kalau saya yang pancing. Ya, terima kasih sudah bertamu nih. Ya, terima kasih juga sudah Yang tidak merokok nih, tidak ngopi. Nah, itu penekanannya harusnya di situ. Harus di situ. Terima kasih yang sudah subscribe guys. Harus. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, ya.
jempol-jempol. Nanti di Facebook. Bojan tidak mau menyampaikan begitu. Tidak maksudnya subscribe, sudah subscribe apa? Suruh. Ya harus subscribe. Kan kamera itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.